Salam sejahtera bagi kita semuanya. Video ini adalah tugas presentasi beberapa prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab yang sudah kami pelajari pada mata kuliah hermeneutika PB bersama Bapak dosen kami, Dr. Baginda Stempu LPDK. Untuk itu, saya yang bernama Tiara Magdalena Winjastanggang dengan NIM 24010154, Prodi Pendidikan Agama Kristen Negeri Tarogong, mahasiswa IAKM Tarogong. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip umum dalam menafsirkan Alkitab. Yang pertama itu ada prinsip umum yang pertama adalah menafsirkan kata, frasa, kalimat dengan memperhatikan konteks yang ada. Sehubungan dengan itu, menafsirkan Alkitab, konteks diartikan sebagai hubungan pikiran yang menyatakan satu bagian dari kitab tertentu atau satu pasal tertentu atau satu kitab dengan kitab yang lain, bahkan antara PB dan PR yang akan dibahas di materi yang pertama mengenai jenis-jenis konteks. Ada 4 jenis konteks yang akan kita bahas. Pertama itu ada konteks dekat, yaitu beberapa ayat sebelum dan sesudah ayat ditafsirkan. Contohnya itu terambil dalam kitab Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Dianggap sebagai janji bisa melakukan hal luar biasa atau sukses duniawi. Konteks dekatnya terambil dalam Filipi 4 ayat 12. Paulus sedang berbicara tentang kemampuan bertahan dalam kekurangan dan kelimpahan karena kekuatan dari Kristus. Contoh yang kedua terambil dalam Yohanes 14 ayat 14. Kamu meminta sesuatu kepada aku dalam namaku, aku akan melakukannya. Diartikan sebagai janji bahwa semua doa pasti dilakukan. Konteks dekatnya terambil dalam Yohanes 12 ayat 15. Permintaan yang sesuai dengan kehendak Kristus untuk kemuliaannya. Yang kedua, konteks jauh. Artinya beberapa perikop dengan perikop, pasal dengan pasal, kitab dengan kitab, bahkan PB dengan PR. Contohnya terambil dalam Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena melakukan hukum Taurat. Versus Yakobus 2 ayat 24, bahwa manusia dibenarkan karena perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Gabungan dua bagian ini memberi gambaran lengkap tentang manusia dibenarkan karena iman dan karena perbuatan. Contoh yang kedua saya ambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Boleh kita lihat lagi kisah para rasul 1 ayat 8. Yesus menjelaskan bagaimana murid-muridnya akan menjadi saksi-saksinya di seluruh dunia. Gabungan dua bagian ini memberi gambaran lengkap tentang menjadi saksi Kristus di seluruh dunia. Yang ketiga, konteks histori, artinya mengenai latar belakang sejarah peristiwa yang terjadi pada sebuah teks atau peristiwa tertentu terjadi. Contohnya A. Latar belakang penjajahan Romawi dalam Perjanjian Baru. Ayat terkait yang boleh saya ambil yaitu Matius 22 ayat 15 sampai 22. Yesus dan pajak kepada kaisar. Konteks historinya, pada zaman Yesus, bangsa Yahudi hidup di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Mereka diwajibkan membayar pajak kepada kaisar yang menjadi sumber ketegangan politik dan sosial. Orang-orang Farisi dan Herodian mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang pajak. Namun berharap ia akan menantang Roma dan kehilangan dukungan rakyat. Namun Yesus menghindari jebakan itu dengan mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Pernyataan ini lebih bermakna dalam konteks dominasi Romawi dan bangsa Yahudi. Yang kedua itu, contoh yang kedua terambil dalam Yohanes 4 ayat 9. Yesus dan perempuan Samaria. Bagaimana mungkin engkau seorang Yahudi
ketiga ada konteks budaya. Konteks budaya itu yaitu kebiasaan budaya adat istiadat. Contohnya undangan perjamuan dan kursi kehormatan. Yang boleh saya ambil ayat yang terkait yaitu terangkum dari Lukas 14 ayat 7 sampai 11. Perumpamaan tentang tempat kehormatan. Konteks budayanya yaitu dalam budaya Yahudi dan Romawi, posisi tempat duduk dalam suatu perjamuan menunjukkan status sosial seseorang. Semakin dekat dengan tuan rumah, semakin tinggi kehormatan seseorang. Yesus menggunakan kebiasaan ini untuk mengajarkan tentang kerendahan hati, bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan dan yang merendahkan diri akan ditinggikan. Contoh yang kedua terambil dalam Yohanes 13 ayat 5. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Konteks budayanya yaitu membasuh kaki adalah tugas budak dan pelayan karena orang berjalan memakai sendal di jalan yang berdebu. Ketika Yesus melakukannya, itu adalah tindakan kerendahan hati radikal, sangat bertentangan dengan norma budaya pemimpin pada waktu itu. Prinsip yang kedua yaitu tidak menafsirkan ayat Alkitab yang justru bertentangan dengan ayat lain. Salah satu prinsip fundamental dalam hermeneutik adalah Alkitab tidak boleh ditafsirkan dengan cara yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Ayat Alkitab tidak boleh bertentangan dengan satu dengan yang lain. Ayat Alkitab dengan ayat yang lain adalah satu kesatuan karena sifat Alkitab adalah salah satunya adalah kesatuan. Ayat yang satu seringkali diperjelas oleh ayat yang lain. Jadi, ayat yang disampaikan harus dicek terlebih dahulu dengan ayat lain agar tidak bertentangan. Contohnya, pertama itu, apakah setiap orang berdosa? Boleh kita lihat di kitab Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Boleh kita baca juga di kitab 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah dan tidak berbuat dosa, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak akan berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Keterangannya, Paulus mengatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa, tetapi Yohanes menulis bahwa orang yang lahir dari Allah dapat berbuat dosa. Ini dapat dijelaskan bahwa Paulus berbicara tentang natur manusia sebelum diselamatkan, sementara Yohanes menekankan bahwa yang benar-benar lahir dari Allah tidak akan terus-menerus hidup dalam dosa. Contoh yang kedua yaitu dapatkah kita melihat Allah? Boleh kita baca di kitab Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, dialah yang menyatakannya. Boleh kita baca juga di kitab Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Keterangannya, Yohanes mengatakan bahwa tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi Matius menyebutkan bahwa orang yang suci hatinya akan melihat Allah. Ini dapat dipahami bahwa Yohanes berbicara tentang keadaan manusia yang terbatas dalam melihat Allah secara langsung, sedangkan Matius merujuk pada pengalaman melihat Allah dalam pengertian rohani atau di kehidupan kekal nanti. Prinsip yang ketiga yaitu mampu membedakan yang deskriptif dan didaktif. Dalam materi ini akan menunjukkan bagaimana perbedaan deskriptif dan didaktif dan mampu membedakan ayat Alkitab mana yang masuk ke dalam deskriptif dan didaktif. Yang
dan mereka berteriak-teriak karena takut. Terambil dalam Markus 6 ayat 49. Penjelasannya, ketakutan murid-muridnya saat melihat Yesus berjalan di atas air di tengah badai, dan ayat ini tidak termasuk didaktif. Yang kedua yaitu teks didaktif, adalah bagian Alkitab yang mengandung ajaran atau perintah yang harus diikuti oleh pembacanya. Didaktif berlaku untuk semua orang. Contohnya yaitu yang pertama, terambil dalam Korintus 10 ayat 31. Jadi baik kamu makan maupun minum atau apapun yang kamu lakukan, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Ayat ini mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Contoh yang kedua terambil dalam Filipi 2 ayat 3. Janganlah melakukan sesuatu karena memaksa atau karena ingin mencari pujian, tetapi dengan rendah hati anggaplah yang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Ayat ini mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama dari diri kita sendiri. Prinsip umum yang keempat adalah teliti atau lihat siapa oknum yang berbicara, yaitu Tuhan, malaikat, manusia, setan. Mengetahui siapa yang berbicara dalam teks Alkitab adalah hal yang penting karena tidak semua perkataan dalam Alkitab mewakili kebenaran ilahi. Ada yang merupakan catatan histori, ada yang berupa ajaran Tuhan, dan ada pula yang bertujuan menyesatkan. Tetapi bukan berarti Alkitab bukanlah firman Tuhan. Meski terkadang ada manusia, setan, maupun malaikat yang mengambil peran berbicara. Secara keseluruhan, Alkitab adalah firman Tuhan. Yang pertama yaitu Tuhan atau Yesus yang berbicara langsung atau berfirman. Contohnya yaitu, akulah yang mengutus malaikatku kepadamu untuk memberi kesaksian tentang hal-hal ini bagi jemaat-jemaat. Terambil dalam Wahyu 22 ayat 16. Allah sendiri yang berbicara langsung, Allah sendiri yang berbicara kepada nabi-nabi untuk memberi kesaksian kepada jemaat tentang kedatangannya. Yang kedua yaitu, akulah yang kudus, akulah yang benar, akulah yang hidup. Terambil dalam Wahyu 3 ayat 7. Allah sendiri yang berbicara bahwa hanya Dialah yang kudus dan yang benar dan yang hidup selamanya. Yang kedua, malaikat yang berbicara. Contohnya yaitu yang pertama terambil dalam Lukas 1 ayat 11. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat yang berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran kurban. Malaikat yang diutus Tuhan sendiri yang berbicara kepada Zakaria tentang pembakaran kurban kelahiran Yohanes Pembaptis. Yang kedua yaitu ketika Petrus dipenjara, seorang malaikat muncul dan membebaskannya dari penjara. Malaikat itu menyuruh Petrus pergi dan memberitakan Injil. Terambil dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 7 sampai 11. Malaikat yang diutus Tuhan sendiri yang berbicara kepada Petrus ketika Petrus dipenjara, dan malaikat itu membebaskannya. Yang ketiga, manusia yang berbicara. Contoh yang pertamanya yaitu terambil dalam Lukas 11 ayat 1. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan diajarkan Yohanes kepada murid.